Interface Microsoft Excel bagian kedua. Kita lanjutkan pembahasan interface Microsoft Excel bagian kedua. Pada video interface Microsoft Excel bagian kedua ini akan dibahas formula bar, column and row bar, sheet tabs, dan status bar. Formula bar. Formula bar terletak di samping name box dan berfungsi sebagai tempat untuk memasukkan data dan formula yang nantinya akan muncul di active cell. Ada 3 icon yang terdapat pada formula bar. Yang pertama, icon silang. Icon ini berfungsi untuk membatalkan proses input ataupun edit data dan formula pada active cell. Yang kedua, icon check. Icon ini berfungsi untuk menjalankan perintah input atau edit data pada sebuah active cell tanpa memindahkan kotak highlight cell ke sel lainnya. Saya coba input data pada active cell, lalu saya klik icon silang, maka akan membatalkan perintah input data. Saya coba input data pada active cell, lalu saya klik icon check, maka data tersebut akan tersimpan pada active cell, tanpa memindahkan kotak highlight ke sel lainnya. Bedakan ketika saya menginput data pada sebuah active cell, lalu saya tekan Enter pada keyboard, maka secara otomatis kotak highlight active cell akan berpindah ke sel di bawahnya. Untuk icon yang terakhir, berfungsi untuk menampilkan window berbagai jenis function yang ada pada Excel. Pilih kategori pada drop-down kategori untuk memilih function yang akan digunakan. Atau ketik function yang diinginkan pada kotak search function, lalu klik Go untuk mencari function yang diinginkan secara cepat. Contohnya, saya ingin menggunakan function min. Ketik min, lalu klik Go, maka akan muncul function min pada kotak Select a Function. Column and row bar. Kolom bar pada Excel berada di bawah name box dan formula bar, ditandai dengan susunan abjad A, B, C, dan seterusnya. Abjad terakhir pada kolom bar adalah XFD. Ini merupakan nama kolom terakhir pada kolom bar. Satu kolom ini mewakili seluruh sel yang tersusun vertikal ke bawah. Row bar pada Excel berada di sisi sebelah kiri, ditandai dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Angka terakhir pada row bar adalah 1048576. Ini merupakan nama baris terakhir pada row bar. Satu row mewakili seluruh sel yang tersusun horizontal ke samping. Penjelasan detail mengenai sel akan dibahas di video lain. Sheet tabs. Sheet atau worksheet adalah sekumpulan sel, tempat untuk menginput dan mengolah data. Kita dapat merubah nama, menambah, memindahkan, menyembunyikan, ataupun menghapus sebuah sheet. Untuk merubah nama, klik kanan lalu pilih Rename, tuliskan nama sheet baru, lalu tekan Enter. Merubah nama sheet juga dapat dilakukan dengan klik 2 kali pada nama sheet yang akan dirubah. Ketik nama sheet baru, lalu tekan Enter. Untuk menambahkan sheet baru, tekan icon plus, lalu akan muncul sheet baru di samping sheet yang sudah ada sebelumnya. Untuk memindahkan sheet, dapat dilakukan dengan cara mengklik sheet, lalu tahan, dan geser ke lokasi sheet baru yang diinginkan. Untuk menyembunyikan sheet, klik kanan pada sheet, lalu pilih Hide. Secara otomatis, sheet tersebut akan hilang dari sheet tabs. Untuk memunculkannya, klik kanan pada salah satu sheet, lalu pilih Unhide dan pilih sheet yang akan dimunculkan kembali dan klik OK. Untuk menghapus sheet, dapat dilakukan dengan cara mengklik kanan sheet yang akan dihapus, lalu pilih Delete. Kita juga dapat menambahkan warna ke sheet yang diinginkan. Klik kanan, lalu pilih tab Color, dan pilih warna yang diinginkan.
Jika ingin menghapus, memindahkan, ataupun menambahkan warna pada beberapa sheet secara bersamaan, dapat dilakukan dengan cara menekan kontrol pada keyboard sesaat setelah memilih sheet pertama. Jika mendapatkan file Excel dengan model sheet tabs seperti ini, terdapat sheet yang tersembunyi oleh horizontal scroll bar. Untuk menampilkannya, dengan cara menggeser horizontal scroll bar ke kanan atau mengklik tanda panah ke kanan untuk melihat sheet yang berada di sebelah kanan dan tanda panah ke kiri untuk melihat sheet yang berada di sebelah kiri. Kita juga dapat dengan cepat melihat sheet sebelah kanan atau sheet sebelah kiri yang tersembunyi dengan mengklik icon 3 titik ini. Status bar. Status bar berada di bagian bawah pada workbook Microsoft Excel. Pada sudut kiri bawah terdapat tulisan Ready. Ini dinamakan Cell Mode. Cell Mode terdiri atas 4 bagian, yaitu Ready, Edit, Enter, dan Point. Pada saat Cell Mode menampilkan tulisan Ready, artinya worksheet siap menerima input data. Tulisan Edit akan muncul ketika kita akan memodifikasi data pada sebuah active cell melalui formula bar. Tulisan Enter akan muncul ketika kita akan menginput data pada sebuah active cell kosong langsung pada active cell itu sendiri. Sedangkan tulisan Point akan muncul ketika kita akan masukkan formula pada active cell dengan menggunakan tanda sama dengan, tanda plus, dan tanda minus, lalu memilih sel lain yang akan dimasukkan ke dalam formula tersebut. Di bagian kanan terdapat 3 mode default dalam menampilkan worksheets pada Excel. Normal, Page Layout, dan Page Break Preview. Mode normal adalah tampilan default pada Excel. Umumnya mode ini digunakan ketika sedang menginput dan mengolah data. Mode Page Layout menampilkan worksheets ketika kita akan mencetaknya pada sebuah kertas. Pada mode ini juga akan menampilkan header dan footer-nya. Pada mode Page Break Preview mirip dengan mode normal, tapi menampilkan garis biru yang menjadi penanda batas-batas setiap halaman ketika kita akan mencetaknya. Di sebelah ketiga mode ini terdapat zoom slider dan zoom yang dapat digunakan untuk memperbesar atau memperkecil area kerja atau worksheets. Kita juga dapat mengatur informasi apa saja yang ingin ditampilkan pada status bar. Klik kanan pada status bar, lalu akan tampil pilihan-pilihan apa saja yang ingin ditampilkan pada status bar. Sekian dulu video pembahasan interface Microsoft Excel bagian kedua ini. Support channel Kaganga agar terus berkembang dengan cara klik like dan share video ini. Subscribe dan tekan tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari Kaganga. Terima kasih.